Oke guys, kali ini kita bikin video lagi. Jadi judulnya ini kita lagi panen tambak yang kemarin sisanya dipanen. Nah, jadi waktu itu sebulan yang lalu. Jadi sebulan yang lalu nih tambak ini sudah dipanen. Jadi tambak ini sudah dipanen karena kecil, lagian juga harga udang murah. Jadi ditutup. Nah, saya suruh tahan. Jadi udang yang keluar sudah ada 1 ton, cuma kecil-kecil, rata-rata ses 60 yang besarnya. Nah, jadi ini sekarang kita lanjut lagi panen setelah umur 1 bulan. Rencananya nanti 2 bulan kemudian baru dipanen. Cuman karena ada kendala, jadi kita dapat laporan dari anggota bahwa udangnya sakit. Nah, jadi mau tidak mau kita panen. Jadi ini namanya apa ya, kuku. Kalau kami bilang ini itu pematang. Nah, ini kukunya pematang. Nah, jadi nanti di sini ini caranya, paritnya. Jadi udang itu sudah ada beberapa ekor yang didapat mati, katanya baru 2 hari yang lalu. Jadi ini ada udang yang mati, ini sudah merah. Nah, ini juga nih. Nah, kalau kesananya jelas ada juga. Kita ke aja, ke arah pintu tambak itu sementara dipanen. Nah, jadi itu tadi dua sudah itu. Ini lagi 1. Ini. Nah, ini yang baru mati. Tuh. Ini mungkin baru mati tadi malam kali. Nanti juga sana itu. Berhasil. Oh, ini ada yang nggak lama mati nih kalau begini. Mana lagi? Nah, ini sudah busuk nih, buang aja.
busuk sudah. Jadi kalau tambak sakit begini ya solusinya ya panen. Tidak ada lagi obatnya itu. Kita ke arah pintu dulu. Apalagi anu kena yang gambar dedek itu. Proses lagi panen. Oke, lagi mancing. Lihat di pematang di sebelah sana. Ini sudah dipastikan ke arah sana ini sudah dipastikan sama banyaknya kayak tadi yang udang mati. Nah itu ada. Lihat dulu. Lari. Oke, cukup dulu. Nanti kita lanjut di rumah, kita bahas dia. Nanti sekalian juga saya bikin video panennya nih. Mudah-mudahan masih ada sisanya. Oke guys, jadi hari ini kita bikin video lagi masalah edukasi. Jadi edukasi masalah ini, apa namanya, oksigen, terutama oksigen. Nah, jadi di tambak tuh ada parameter tertentu yang saya bilang sebelumnya seperti pH, salinitas, oksigen, pokoknya ada lah. Jadi semua tuh harus memenuhi, maksudnya harus berkesinambungan, seimbang dia. Nah, jadi tadi kita sudah lihat udang tadi yang kita dapat mati. Jadi saya punya tambak ini sekarang posisinya udangnya sakit. Jadi kalau dihitung sekarang umurnya 4 bulan. 4 bulan baru masih begini besarnya tadi itu. Bahkan sudah yang lalu kita sudah panen, sebulan yang lalu kita panen, dan kita tahan karena udang kecil, baru harga udang juga murah. Oke, sekarang kita bahas kenapa dia sakit. Jadi udang tadi itu yang saya pungut ada beberapa tuh, ada 5 kan 6 ekor. Jadi saya perhatikan ternyata yang paling ini yaitu insangnya. Jadi insangnya tuh ada kayak bengkak ya atau apa ya, pokoknya kira-kira begitu. Nah, jadi saya perkirakan itu pasti kurang oksigen. Nah, kucing kayak oke lah, kita
cuek itu kucing. Kita lanjut lagi. Nah, jadi posisi saya ini saya sedang berada di teras rumah pondok ditambah lah. Jadi kita kembali lagi ke udang tadi. Jadi 3 hari yang lalu anggota nelpon, Om Jeki nelpon, katanya bos, udang mati, udang sakit. Jadi saya langsung pulang, aduh, kalau udang sakit obatnya harus dipanen. Belum ada obat yang bisa mengobati udang sakit, kecuali mencegah. Nah, begitu. Jadi langsung saya bilang, tadi malam hujan kan? Iya, hujan deras. Itulah sudah penyebabnya. Jadi saya langsung berkesimpulan bahwa udang ini pasti kekurangan oksigen. Dan ternyata setelah saya cek, dia kekurangan oksigen. Jadi saya tidak punya alatnya untuk mengukur kadar oksigen, tapi yang pasti untuk tambak tradisional itu, kalau dia oksigennya masih di bawah 5, anggaplah 4 ppm, itu masih bisa hidup. Kan dia optimalnya tuh 4,5 kan, pokoknya 4,5 sampai 8 kalau saya tidak salah, 8 ppm. Saya lupa, tapi kisaran itu sudah bisa hidup. Nah, jadi ternyata dia kekurangan oksigen. Jadi saya yakin tambak yang tadi itu ketika hujan deras, maka tambak ini kan banyak goseknya. Jadi banyak goseknya, ketika hujan deras gosek itu naik dia. Gosek ini lumut, gosek ini naik, sehingga karena dia naik, jadi dia yang tadinya rapat di di lumpur-lumpur itu, yang rapat di pelataran, karena dia naik gara-gara hujan, jadi ini lumpur yang ini goyang dia, jadi hitam. Nah, lumpur hitam sudah nyata di situ ada amoniak. Nah, jadi bahasa kasarnya tuh supaya paling enak dimengerti itu sudah nyata itu gas beracun. Karena dalam jumlah yang sangat banyak dia secara bersamaan terangkat dan amoniak naik, makanya udang keracunan. Jadi oksigen langsung secara otomatis berkurang. Nah, jadi oksigen kurang, sehingga matilah dia. Nah, jadi kelemahannya nih udang ini, kalau dia sudah mati 1 atau 2 kita dapat, bagus dipanen. Kecuali udangnya masih kecil lah, anggaplah umur 1,5 bulan, ya sudah kita ganti airnya aja. Mau dipanen pun lebih banyak biaya ongkos panennya. Nah, jadi buat teman-teman petani tambak, khususnya tambak tradisional, jadi ketika hujan deras, kalau pada malam hari ketika hujan deras, wah, itu sangat berbahaya. Jadi saya ini ngomong secara koboi saja ya. Jadi tidak ada istilahnya pendahuluan. Ini barang spontan. Jadi yang ada di pikiran saya, ya itulah yang saya utarakan. Jadi dengan versinya Lopez Hasan, dengan versi bukan secara teori ya. Jadi versi secara pengalaman. Jadi kalau kita mau cerita masalah oksigen ini ditambak itu kan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi dia tuh harus seimbang. Jadi kebutuhan oksigen itu harus seimbang. Nah, jadi kalau dia tidak boleh lebih, dia pun tidak boleh kurang. Nah, jadi salah satunya kenapa oksigen bisa kurang, pertama ada faktor luar, yaitu hujan. Hujan, jadi gosek-gosek ini naik secara otomatis sehingga lumpur yang dia rapat di tanah tuh, akar-akarnya tuh itu goyang sehingga hitam, maka menimbulkan amoniak, gas beracun. Nah, maka udang ini keracunan. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ketika hujan, maka penanganannya cepat-cepatlah buang air hujannya. Jadi kalau kita di tambak tradisional ini, karena pintu kita satu, pintu pembuangan sama pintu pemasukan pun, masukan air sama buang air pun sama. Jadi cepat-cepat kita angkat aja 1 atau 2 daun, sementara hujan-hujan deras itu kita buang air hujannya. Karena air hujan ini dia cuma berada di atas, dia tidak mampu turun ke dalam tambak, dia cuma berada di atas air. Nah, makanya itu kalau banyak air hujannya biasanya air tambak tuh panas, karena
di atas ini dia tutupi, jadi yang di bawah ini tidak bisa, apa ya, kalau bahasa sudah bahasa yang paling mengerti, tidak bisa bernapas. Jadi tanah dan sebagainya itu tidak bisa sesuai, terurai lah. Kira-kira begitulah. Jadi susah juga saya mau membahas karena saya bukan pemateri, saya ini orang lapangan. Jadi kalau orang lapangan tuh susah mau ngomong secara terperinci. Tapi intinya dia tahu. Nah, jadi begitu. Jadi ini salah satunya tambak saya ini sakit ya karena saya yakin dia pasti kekurangan oksigen. Dan memang udangnya juga sekarang sudah berumur 4 bulan. Nah, jadi harusnya kemarin dia tuh terlalu padat isinya. Jadi angka hidupnya jadi waktu umur 3 bulan kami panen sudah ada sekitar 1 ton kami ambil udangnya ini, cuma kecil-kecil. Rata-rata size 60 sampai size 80, ada juga yang size 100, jadi saya stop. Jadi rencana saya itu kemarin nanti 2 bulan saya lanjut panen. Nah, ternyata kita tidak sesuai rencana. Nah, begitu. Nah, jadi ditambah ini kalau yang sangat berpengaruh sama oksigen yaitu tumbuh-tumbuhan ini. Tumbuh-tumbuhan di apa ya? Organisme. Sudahlah, tumbuhan yang ada di tambak itu bisa membantu suplai oksigen. Jadi gose ini, lumut-lumut itu termasuk bisa membantu suplai oksigen. Cuman jumlahnya tidak boleh lebih, harus pas. Nah, jadi karena apa? Kalau tumbuhan ini, terutama lumut, dia kalau siang hari dia berfotosintesis. Jadi dia siang hari dia tuh menghasilkan oksigen. Tapi ketika malam hari dia juga membutuhkan oksigen. Nah, jadi dia menjadi pesaing. Makanya oksigen terutama gose kalau di tambak tradisional itu ya harus tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga tidak ada sama sekali, karena kita butuh, karena dia salah satu penghasil suplai oksigen. Nah, dan juga tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipa, apalagi pohon perpa yang sengaja ditanam itu gunanya untuk mensuplai oksigen. Nah, jadi kalau teman-teman tanya bagaimana penanganannya, tergantung. Kalau udangnya umur 2 bulan, ya sudah besar size 80 atau size 100, artinya sudah ada harganya, kita panen saja. Jadi udang sakit tuh, nggak tahu lah kalau sekarang ya, tapi yang jelas saya belum dapat obatnya. Jadi ada dosen saya dulu, namanya Pak Iqbal, entah sekarang Profka sudah, tapi yang jelas dulu dia dokter. Jadi saya pernah tanya apa obatnya kalau udang sakit. Nah, dia bilang ya panen. Jadi udangnya itu kalau bahasa kita di sini tuh es. Jadi udang tuh harus dipanen. Jadi udang tuh harus di es. Nah, begitu. Kalau kita kasih obat dan sebagainya tuh belum ada itu. Nah, dan juga kalau udang ini kita obati, jadi ada promo obat dan sebagainya, itu tidak maksimal kecuali kita mencegah. Nah, jadi intinya kalau tambak tradisional ini semua harus seimbang, oksigennya seimbang, pH-nya seimbang, salinitasnya seimbang, apalagi semua lah pokoknya. Jadi tidak boleh ada yang kurang. Ketika ada yang kurang, salah satu itu sangat berpengaruh sama air. Jadi saya kira pembahasan masalah oksigen cukup. Jadi mohon maaf, saya punya kata-kata ini tidak terperinci karena saya bukan orang pemateri ya. Saya ini orang lapangan. Nah, jadi ketika yang terjadi di lapangan, itulah yang saya ungkapkan. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk pembahasan berikutnya. Oke, terima kasih. Sip.